Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di ITB MH TV. Melanjutkan perbincangan tentang ekonomi sirkular, kali ini kita akan mengobrol dan berbincang masih bersama Teh Faiza Fauzia tentang bagaimana sih aplikasi dari ekonomi sirkular diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Oh iya, ternyata kita juga melakukan hal sama. Mungkin dulu kita pemikirannya lebih ke ekonomi gitu, lebih ke ini sayang ya masih bisa dipakai gitu, atau misalnya lebih ke arah yang lain. Tapi ternyata itu juga termasuk dalam sistem si ekonomi sirkular ini. Dan mungkin pengaruh ini kali ya, Teh, ya, sosial media juga ya, karena kita juga semakin mudah untuk mengakses informasi tentang lingkungan, isu-isu lingkungan. Nah, dari sana mungkin kesadarannya juga mulai timbul dan akhirnya terbentuklah si sistem ini juga mungkin lebih harapannya lebih cepat juga ya untuk menyebarkan info ini juga ke masyarakat gitu supaya lebih mengenal dan lebih oh ya ini ya gitu. Nah, iya, jangan kumpul angkut buang nih. Iya, nah Tapi dimanfaatkan. Nah kayaknya ngomong-ngomong soal kumpul angkut buang itu dari zaman Karin kuliah ya, itu diulang lagi sebagai satu masalah, diulang lagi sebagai satu harus dicarikan solusinya, dan sekarang juga ternyata masih seperti itu gitu ya. Dan ya mungkin dengan ekonomi sirkular ini dan dengan kita juga nih sekarang melakukan live, teman-teman juga pada menonton dan bisa mendapatkan informasi tentang ekonomi sirkular ini. Nah, berhubung mungkin ini yang banyaknya menonton adalah ibu-ibu, teteh-teteh gitu ya, aku pengen nih untuk seorang individu deh gitu. Individu tadi udah juga sih ya, tapi kira-kiranya berarti kalau misalnya kita kan kita udah mengenal 3R nih, Teh Faiza. Nah, apakah itu termasuk dari menerapkan ekonomi sirkular juga di kehidupan sehari-hari? Iya, benar banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya di lingkungan tuh kadang udah diterapin, tapi tuh kayak namanya, istilahnya yang Beda terus ya. berbeda gitu ya. Iya, Betul-betul. dan sebenarnya inti dari yang ekonomi sirkular itu tuh untuk mengkritisi apa yang terjadi saat ini, yang kebanyakan kumpul angkut buang itu, Karin. Jadi gimana sih ngajak supaya bisa termanfaatkan secara optimal, yang strategi untuk bisa menerapkan ekonomi sirkular ini yang bisa berputar, bukan kumpul angkut buang, tapi kumpul angkut dan dimanfaatkan kembali, gitu ya, istilah di masyarakatnya kayak gitu, bisa lebih optimal. Termasuk 3R. 3R, reduce, reuse, recycle juga kan. Kalau misalnya reduce itu kan sebenarnya intinya adalah kita memanfaatkan value dari barang itu secara optimal kan ya, untuk jangan sampai deh jadi bagian dari polusi gitu, polusi sampah yang semakin banyak gitu. Dan coba mungkin bisa next slide juga, ini ada contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan Boleh. sehari-hari. Tidak, iya biasanya tuh harusnya tuh ada inspirasi apa sih gitu sehari-hari yang bisa kita lakuin, Teh. Nah, penerapan di rumah gimana nih, Teh Faiza? Iya, jadi kalau misalnya penerapan di rumah ya, kita bisa ngelihat dari kita ngamatin tuh barang itu, ya kira gimana caranya supaya barang itu tuh nggak sampai terbuang gitu, sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal, anti mubazir. Ekonomi sirkular itu contohnya adalah, ini aku ngambil contohnya yang diterapkan di dapur nih. Di dapur ya. Di Ini semuanya dapur. pasti ada ya di dapur ya. Di dapur. Nah, emang kalau misalnya di dapur kan sebenarnya banyak juga nih ya, kadang sampahnya, baik sampah makanan, sampah kulit, sampah sayur dan buah, Kemasan juga ya. sampah kemasan juga. Nah, gimana caranya kita ngeliat tuh si sampah makanan yang bersisa ini agar value-nya tuh bisa masih kepake gitu, bisa masih bermanfaat yang turun temurun lah ya prosesnya, manfaatnya makin panjang gitu, jadi nggak berakhir di sampah. Nah, kalau misalnya di dapur, contohnya yang bisa kita manfaatkan adalah di sampah makanan itu kita kompos, dan nanti dari hasil komposnya kita bisa pakai untuk sebagai pupuk nih. Pas banget ya hadiahnya abis ini. Pas banget nih yang menang. Tanaman ya, tanaman. Coba tanaman. Tapi Ya, harus jadi bikin kompos dulu, Teh, di rumah kayaknya. harus mengompos dulu nih. Harus mengompos dulu. Jadi sampah makanan tuh sebenarnya bisa dimanfaatkan, dioptimalkan menjadi pupuk gitu. Terus kalau misalnya kita masak juga kan, tadi ada juga kan ya, misalnya sampah-sampah bekas kulit jeruk, atau misalnya potongan sayur,
Itu sebenarnya bisa kita manfaatkan Teh. Karena kalau misalnya di rumah ya, kayak misalnya sayur, apa namanya yang wortel gitu, itu sebenarnya kita bisa kayak istilahnya regrow kembali. Terus Oh kayak apa iya, ya betul betul contohnya ya, betul. bawang gitu. Itu kan masih bisa ditumbuhkan kembali tuh. Apalagi contohnya ya selain bisa kita konsumsi melon, semangka gitu atau jambu biji. Nah, yang bersisa kan sebenarnya si bijinya doang tuh itu sebenarnya masih bisa ditanam gitu yang kita bisa manfaatkan kembali sehingga tuh nanti apa namanya bibitnya kita dapat dengan ditanam Buahnya dapat juga. buahnya dapat lagi gitu ya, nggak jadi sampah, justru kita mendapatkan kebaikan yang maksimal Betul. gitu dengan kita nerapin ekonomi sirkular gitu. Hmm. Dan kalau misalnya sampah kulit buah, kita bisa juga nyobain ekoenzim nih, Enzim. ekoenzim itu menarik sekali karena dari hasil fermentasinya tuh dari yang sayur buah itu bisa dimanfaatkan jadi macem-macem mulai dari buat nyikat apa namanya buat nyikat lantai, Bersihin terus lantai juga ya, ya. bahkan iya buat apa namanya penyemprot hama, bahkan bisa buat ini juga apa namanya pencuci piring, pencuci barang juga gitu. Dan banyak sekali sebenarnya potensi ekonomi sirkular yang bisa kita terapkan sehari-hari. Kadang orang terjebaknya mikir ekonomi sirkular itu kaitannya high level atau tingkat Iya, tinggi banget kayaknya ya, tuh ribet ekonomi gitu. apa gitu ya. Iya, bener-bener. Karena Pusing ya gini kalau kalau dengar kayaknya tuh ekonomi sirkular tuh, kayaknya ini berat banget deh bahasannya gitu. Kayaknya ini nggak kebayang apa sih yang bisa kita terapkan di keseharian. Tapi ternyata nih berkat talk show kita malam hari ini terbuka lah. Ternyata banyak hal yang mungkin kita sudah lakukan di keseharian kita gitu, dan itu bisa disebut ekonomi sirkular juga. Nah nih banyak banget informasi yang kita dapatkan malam hari ini. Tapi kalau misalnya kita mau nyari lagi nih Teh info tentang ekonomi sirkular ini, kira-kira Teh Faiza punya referensi nggak nih, kita bisa mencari informasinya tuh kemana? Ya, kalau misalnya untuk yang banyak menyuarakan ekonomi sirkular itu edukasinya, kalau di global ya ada namanya lembaga Ellen MacArthur Hmm. Foundation. Nah, mereka tuh banyak banget ngadain webinar, pelatihan yang ngebahas gimana sih menerapkan ekonomi sirkular itu baik buat perusahaan dan juga buat kehidupan sehari-hari itu yang Hmm. di global ya. Kalau di Indonesia mungkin yang paling sederhana itu adalah konsep 3R yang Hmm. kita pasti udah familiar sekali ya, Betul reduce, betul. reuse, recycle. Banyak sekali materi-materi yang bisa kita pelajari secara online karena inti dari ekonomi sirkular itu adalah perubahan pola produksi konsumsi yang selama ini kumpul angkut buang itu tuh mindset yang apa-apa ambil buang Hmm. menjadi berputar secara optimal, termanfaatkan secara optimal seperti itu Oke, bisa kira-kira teh. dibilang berarti ekonomi sirkular itu proses dari segala proses ekonominya itu bersih gitu ya Teh ya? Iya, Lebih bersih, anti produksi mubazir, bersih gitu, anti mubazir. Nah anti itu kayak mubazir gampang, intinya lebih gampang gitu. diingat ya. Oke deh Teh, terima kasih telah menyaksikan bincang seputar ekonomi sirkular dan bagaimana dampaknya serta dapatkah dia menjadi solusi dalam permasalahan lingkungan serta sampah. Terima kasih juga Teh Faiza yang telah menjadi narasumber kita. Jangan lupa untuk menonton part 1 dan part 2 dari ekonomi sirkular. Juga jangan lupa tonton video lainnya yang ada di channel YouTube ITB MH TV. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share juga ke teman-teman kalian semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.